Mams, kembali lagi dengan aku, Mams Clara, ingin berbagi pengalaman seputar perawatan baby. Aku ingin share pengalaman aku dan baby terinfeksi COVID-19. Nah, kenapa aku bisa terinfeksi? Jadi pada saat aku dinas di luar kota, aku sebenarnya udah males banget mau berangkat karena badan aku lagi nggak fit. Tapi namanya pekerjaan, aku harus menyelesaikannya dengan cepat. So, jadi deh aku berangkat ke luar kota. Dan pada saat itu juga, Mam, secara kebetulan ternyata teman aku hasil tes swabnya keluar dan hasilnya dia terinfeksi COVID-19. Sempat sih aku berinteraksi sama dia, makanya aku udah takut dan worried banget kalau aku juga bakalan kena infeksi COVID-19. Nah, 1 minggu sebelum aku dinyatakan terinfeksi COVID-19, aku merasa badan aku lemes banget. Bahkan mau ambil minum aja, aku rasanya badannya tidak sanggup. Sampai-sampai setiap malam aku minta dipijitin sama suami. Ngilu-ngilu, seluruh badan itu berasa ngilu banget. Aku udah curiga kalau aku terinfeksi COVID-19. Nah, tapi saking takutnya ke rumah sakit, aku bertahan dong istirahat di rumah selama hampir 1 minggu. Dan di hari yang ke-6, beneran badan aku semakin drop, bahkan kata suami, aku sampai hampir kehilangan kesadaran. Dan di jam 10 malam, aku dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan di sana aku ditolak karena rumah udah penuh. Padahal rumah sakit tersebut itu yang kerjasama dengan kantor aku. Saking paniknya, suami cari rumah sakit pemerintah untuk rujukan pasien COVID. Dan di sana aku dirawat selama 4 hari. Kemudian balik lagi ke rumah sakit swasta karena sudah dapat kamar. Gejala yang aku rasain, hilangnya indera penciuman, pusing kepala, dan yang paling mengganggu dan sangat mengganggu adalah batuk secara terus-menerus karena aku nggak bisa istirahat. Apalagi kan aku punya baby, jadi aku nggak bisa memberikan perhatian ke baby aku. Oke, aku lanjut ya, Mam. Selama perawatan aku di rumah sakit seharian, jam 7 pagi biasanya aku sudah bangun dan aku selalu membiasakan diri aku untuk semprot-semprot karena kita kan nggak tahu virusnya dibawa oleh siapa. Di jam 8 pagi itu jam makan plus minum obat. Jam 9 aku jemur pagi sekalian olahraga. Di jam 10 aku mandi. Di jam 12 aku makan siang plus makan obat. Di jam 1 sampai jam 5 itu adalah waktu istirahat. Tapi di jam 3 atau jam 4 biasanya dokter datang untuk visit. Jam 6 itu jadwal makan malam plus minum obat. Selanjutnya istirahat deh. Obat yang diberikan dan yang aku makan ya, Mams, Avigan, obat antivirus, asetilcysteine, obat batuk, vitamin C, vitamin D, KSR, paracetamol jika ibu merasa demam, dan aku selalu disuntik obat pengencer darah. Selain dari rumah sakit, aku juga selalu biasakan minum multivitamin berupa Linhua, Parmanex dari produk Muskin, dan satu lagi minuman bir peletok. Nah, bir peletok di sini
bukan bir ya Mam, tapi bir peletok adalah minuman khas Betawi yang terbuat dari jahe dan kawan-kawan. Untuk perawatan baby aku itu sangat simple, karena imun baby lebih cepat pulih daripada orang dewasa. Jadi dokter menyarankan supaya baby aku dirawat di rumah saja. Untuk perawatan baby aku, mandi 2 kali, tetap 2 kali sehari, jemuran di pagi hari, minum ASI secara teratur, dan selalu waspada dengan pernapasan baby ya Mams. Kalau pernapasan baby terasa sangat cepat, itu hubungi dokter atau segera bawa ke rumah sakit, karena baby 5 bulan belum bisa berkomunikasi kepada kita orang dewasa. Dan untuk obat yang dimakan oleh baby aku itu juga sangat sedikit. Prof D3, vitamin sangobion, dan juga imunfer. Nah, hanya 3 itu. Terakhir, aku ingin memberikan kepada Mams tips bagaimana agar cepat sembuh dari COVID-19. Nah, aku tetap mandi 2 kali sehari, makan yang banyak. Bila Mams merasa indera penciumannya kurang atau tidak enak, tidak baik, Mams boleh mencoba untuk pesan makanan secara online, karena dulu aku juga begitu Mams, sering banget pesan online karena aku tidak nafsu makan. Nah, aku selalu pilih makanan yang benar-benar sering aku makan, sehingga aku tahu itu rasanya seperti apa. Ya, mudah-mudahan masuk ya Mams. Aku sering minum yang banyak. Keempat, aku selalu bertekad untuk mencapai kesembuhan. Ingat selalu bahwa Mams pasti bisa. Tapi jangan sepele ya Mams, karena di hari ketiga aku setelah masuk ke rumah sakit, aku mengalami fase di mana aku merasa kedinginan, seperti darahku tidak mengalir, sampai-sampai aku teriak minta tolong, dan itu berlangsung secara 2 menit. Kemudian suster datang untuk menyuntikkan obat yang aku nggak tahu itu obat apa, dan 1 menit setelah aku disuntikkan obat, aku merasa badan aku kembali pulih, bahkan merasa demam. Tapi setelah dicek, suhu tubuh aku tidak terlalu tinggi. Itu momen yang membuat aku sedih banget. Dalam hati, dalam batin aku selalu ingat anak aku, bagaimana anak aku, karena masih umur 5 bulan. Nah, dan momen itu yang membuat aku saat ini selalu berhati-hati dan waspada kemanapun aku pergi, selalu saja sesuai dengan SOP. Nah, sekian sharing pengalaman aku dan baby terinfeksi COVID-19. Semoga menjadi penyemangat buat Mams dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bye Mams!